Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 11 Banjarmasin. Selamat bertemu dengan Bapak. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama kita, jadi ada baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama Bapak Muhammad, mahasiswa PPL dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi untuk beberapa minggu ke depan Bapak akan mengajar mata pelajaran geografi di kelas 10 EPS 1 ini. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ibu Novi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Sebelumnya, Bapak juga ingin mengingatkan untuk presensi, silahkan kalian cek di kolom yang telah disediakan. Baiklah, langsung kita mulai saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu materi tentang jenis-jenis peta. Yang pertama, peta berdasarkan skala. Yang satu, peta kadaster, yaitu peta yang mempunyai skala kurang dari 1/5000. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang mempunyai skala 1/5000 sampai dengan skala kurang dari 1/250.000. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu peta yang mempunyai skala 1/250.000 sampai dengan skala kurang dari 1/500.000. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu peta yang mempunyai skala 1/500.000 sampai dengan skala kurang dari 1/1 juta. Yang kelima, peta skala sangat kecil atau yang biasa disebut dengan peta geografis, yaitu peta yang mempunyai skala lebih dari 1/1 juta. Ini adalah contoh dari peta kadaster. Biasanya peta kadaster ini memang cocok untuk peta sebuah desa, karena sebuah desa hanya memiliki lingkup luas wilayah yang kecil. Ini adalah contoh dari peta skala besar. Biasanya peta skala besar ini untuk satu lingkup kecamatan. Selanjutnya, ini contoh peta dengan skala sedang. Biasanya peta dengan skala sedang ini mencakup wilayah kabupaten atau kota. Ini contoh peta skala kecil. Biasanya peta dengan skala kecil ini untuk wilayah sebuah provinsi. Yang terakhir yaitu peta skala sangat kecil atau peta geografis. Biasanya peta ini cakupannya berupa sebuah negara atau bahkan cakupannya sampai ke benua bahkan dunia. Selanjutnya, peta berdasarkan keadaan objek. Yang pertama yaitu peta dinamik. Peta yang menggambarkan keadaan objeknya labil atau meningkat. Misalnya seperti peta transmigrasi, peta perluasan tambang, peta kepadatan penduduk. Yang kedua yaitu peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan objeknya stabil atau tetap, seperti contohnya peta geologi, peta tanah. Ini contoh peta dinamik, yaitu peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2020. Peta kepadatan penduduk bisa dikatakan sebagai peta dinamik karena kepadatan penduduk dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah dapat berubah-ubah. Sedangkan
peta yang objeknya tetap atau tidak berubah-ubah. Contohnya yaitu peta geologi. Selanjutnya, peta berdasarkan isi data yang disajikan, yaitu terbagi menjadi dua, peta umum dan peta tematik. Yang pertama yaitu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan dari manusia, serta menggambarkan keadaan relief permukaan bumi yang dipetak. Peta umum ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Peta topografi menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan relief yang digambarkan dalam bentuk garis kontur. Peta korografi menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Nah, biasanya peta ini mempunyai skala yang sedang. Sedangkan peta dunia, peta yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Selanjutnya, peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Ini contoh peta umum, yaitu peta topografi yang menggambarkan ketinggian tempat yang digambarkan dengan garis kontur. Contoh peta umum lainnya yaitu peta dunia yang menggambarkan seluruh permukaan bumi. Nah, sedangkan peta yang ini merupakan contoh peta tematik. Yang bisa kita lihat di sini bahwa contohnya yaitu peta destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, pada peta ini informasi yang disampaikan hanya berupa destinasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan sumber data. Yang pertama itu ada peta induk. Nah, peta induk ini dibuat dengan cara survei lapangan terlebih dahulu. Jadi, data dari hasil survei itu kemudian dijadikan peta. Selanjutnya, peta turunan. Nah, peta turunan ini dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Jadi, dalam proses pembuatan peta turunan tidak memerlukan survei lapangan. Selanjutnya, peta berdasarkan fungsi dan kepentingannya, yaitu ada peta geografi dan topografi, peta geologi, hidrologi, dan hidrografi. Selanjutnya ada peta lalu lintas dan komunikasi. Juga ada peta yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah, misalnya seperti peta penyebaran penggunaan bahasa, peta ras tertentu di suatu wilayah. Selanjutnya ada peta lokasi dan persebaran hewan serta tumbuhan. Juga ada peta cuaca dan iklim serta peta ekonomi dan statistik. Yang mana peta-peta tersebut dibuat untuk kepentingan masing-masing. Seperti contoh peta cuaca dan iklim, berarti itu dibuat untuk mengetahui cuaca dan iklim di suatu wilayah. Materi selanjutnya yaitu komponen utama dalam pemetaan. Yang pertama itu ada sistem referensi, yaitu untuk menggambarkan lokasi dari suatu titik pada permukaan bumi. Peta yang meliputi area permukaan bumi yang luas biasanya menggunakan sistem referensi berupa koordinat geografis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Untuk area lokal atau yang tidak terlalu luas biasanya menggunakan koordinat grid. Jadi komponen utama dalam pemetaan yang sistem referensi ini berguna untuk mengetahui titik suatu tempat atau wilayah yang dipetakan itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu datum. Nah, datum ini merupakan kumpulan parameter untuk mendefinisikan sistem koordinat dan menyatakan posisinya terhadap permukaan bumi.
Selanjutnya ada sistem pengukuran yang digunakan untuk menghitung koordinat pada titik di permukaan bumi. Komponen selanjutnya dalam pemetaan yaitu kartografi. Nah, kartografi ini merupakan seni pembuatan peta. Jadi, dalam ilmu kartografi ini akan diajarkan bagaimana cara menghasilkan peta yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu proyeksi peta. Nah, ini digunakan untuk menyajikan koordinat yang telah dihitung dengan menggunakan sistem pengukuran tertentu yang akan ditampilkan pada bidang datar. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi peta. Proyeksi peta secara umum yaitu ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke permukaan peta. Proyeksi peta ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital. Nah, proyeksi ini bidang proyeksinya berupa bidang datar. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi, sehingga proyeksi azimutal atau zenital ini cocok untuk memetakan daerah kutub. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari, sehingga paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menyinggung ataupun memotong globe kemudian dibuka, sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi kerucut ini paling tepat digunakan untuk memetakan daerah-daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi yang ketiga yaitu proyeksi silinder, yang bidang proyeksinya berbentuk silinder. Apabila proyeksi ini menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Proyeksi silinder ini akan lebih tepat digunakan untuk memetakan daerah khatulistiwa. Selanjutnya, proyeksi peta menurut kedudukan bidang proyeksi terbagi atas 3, yaitu ada proyeksi transversal, proyeksi miring, dan proyeksi normal. Selanjutnya, proyeksi peta menurut jenis unsur yang bebas distorsi dibedakan atas 3. Yang pertama yaitu proyeksi ekuivalen. Nah, proyeksi ini proyeksi yang mempertahankan besarnya luas suatu daerah pada bidang lengkung. Yang kedua yaitu proyeksi equidistant. Nah, proyeksi ini yang berusaha untuk mempertahankan besarnya panjang jarak. Yang ketiga yaitu proyeksi conform. Nah, proyeksi jenis ini berusaha mempertahankan besarnya sudut. Selanjutnya, proyeksi peta menurut modifikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada proyeksi Boni atau equal area. Sifat-sifatnya sama luas, sudut dan jarak benar pada meridian tengah dan pada paralel standar. Semakin jauh dari meridian tengah, bentuk menjadi sangat terganggu. Nah, proyeksi ini baik untuk menggambarkan Asia yang letaknya di sekitar khatulistiwa. Yang kedua yaitu proyeksi sinusoidal. Proyeksi ini menghasilkan sudut dan jarak sesuai pada meridian tengah dan daerah khatulistiwa sama luas. Proyeksi ini baik untuk menggambarkan daerah-daerah yang kecil di mana saja, juga untuk daerah-daerah yang luas yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Selanjutnya, proyeksi Mercator. Proyeksi ini merupakan proyeksi silinder normal conform, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder
yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian selendernya dibuka menjadi bidang data. Proyeksi modifikasi yang keempat yaitu proyeksi Mollwehr. Yang kelima, proyeksi Gall. Nah, proyeksi Gall ini bentuknya sangat berbeda pada lintang-lintang yang mendekati kutub. Proyeksi modifikasi yang terakhir yaitu proyeksi homolografik yang mempunyai sifat sama luas, dan proyeksi ini merupakan usaha untuk membetulkan kesalahan yang terjadi pada proyeksi Mollwehr. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar pembuatan peta. Yang pertama itu ada syarat-syarat membuat peta. Dalam membuat peta, kita harus memperhatikan syaratnya agar peta tersebut terlihat sesuai dengan kenyataannya. Syarat yang pertama itu jaraknya harus benar, artinya jarak sesungguhnya di permukaan bumi harus sama perbandingannya dengan jarak yang dipetakan. Ini sejalan dengan proyeksi equidistant tadi. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu bentuknya benar. Artinya, apabila kita memetakan suatu wilayah, maka bentuk wilayah yang kita petakan harus sesuai dengan bentuk aslinya. Syarat yang ketiga yaitu luasannya benar. Artinya apabila kita memetakan suatu wilayah, maka wilayah yang kita petakan itu luasannya harus sama dengan wilayah yang sesungguhnya di lapangan. Syarat yang berikutnya yaitu arahnya benar dan tepat. Dan syarat yang terakhir yaitu ada keterangan singkat mengenai simbol-simbol pada peta tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dirumuskan dalam pembuatan peta yaitu menentukan jenis peta. Jadi untuk membuat peta, hal yang paling pertama harus kita rumuskan yaitu menentukan jenis peta apa yang akan kita buat. Selanjutnya, menentukan bentuk proyeksi, menentukan skala, dan merumuskan lambang atau simbol. Berikutnya yaitu langkah dalam pembuatan peta. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan data dengan cara pengukuran. Adapun data yang harus diukur antara lain seperti luas, tinggi, maupun kemiringan suatu tempat. Selanjutnya, setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu penggambaran hasil pengumpulan data tadi. Terakhir, setelah kita mengumpulkan data tadi, proses selanjutnya yaitu pencetakan atau produksi peta. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama itu fungsi. Nah, jadi fungsi peta itu antara lain untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Selanjutnya untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Misalnya pada peta persebaran bahan tambang, maka dengan kita melihat peta tersebut kita dapat mengetahui potensi apa yang ada di suatu daerah tersebut. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu untuk memperlihatkan ukuran, karena melalui peta kita dapat mengukur luas suatu daerah dan dapat menentukan jarak antara dua tempat di atas permukaan bumi dengan bantuan skala peta tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembuatan peta. Yang pertama untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan pembangunan. Tujuan pembuatan peta yang kedua yaitu untuk analisis data spasial. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menyimpan informasi. Selanjutnya untuk membantu dalam pembuatan desain. Dan tujuan pembuatan peta yang terakhir yaitu komunikasi informasi keuangan. Sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada materi yang masih belum kalian pahami,
bisa langsung kalian tanyakan ke Bapak. Untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan tugas yang Bapak kirim lewat link Google Form. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang penginderaan jauh. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.